Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Pertiwi dari Prodi PAUD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar indoor. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Nah, menurut Suharsimi Adikunto, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan atau kegiatan. Adapun lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan pendidikan tidak dapat berlangsung, sedangkan indoor berasal dari bahasa Inggris, yaitu berarti di dalam gedung. Yang kedua, pengelolaan lingkungan belajar indoor. Lingkungan belajar indoor adalah lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar dan lingkungan belajar yang di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan utamanya adalah ruang kelas. Yang ketiga, jenis-jenis kegiatan belajar indoor. Yang pertama adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, pada strategi ini, pendekatan yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak yaitu praaksara kegiatan tumbuh dari anak. Anak memilih bahan-bahan dan memutuskan apa yang akan dikerjakan. Anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. Yang ketiga, anak-anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung dengan objek. Yang keempat, anak mentransformasi dan menggabungkan bahan-bahan. Yang kelima, anak menggunakan otot kasarnya. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran melalui bermain. Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyatu dengan dunia anak, yang di dalamnya terkandung macam-macam fungsi seperti pengembangan kemampuan fisik motorik, kognitif, afektif, sosial, dan seterusnya. Nah, dengan bermain akan mengalami suatu proses yang menarahkan pada perkembangan kemampuan manusiawinya. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran melalui bercerita. Pencapaian tujuan pendidikan taman kanak-kanak atau bisa disebut TK ditempuh dengan strategi pembelajaran melalui bercerita. Ini yang dikatakan oleh Masitoh dan kawan-kawan. Nah, baik mengidentifikasi manfaat cerita bagi anak, yaitu pertama, bagi anak TK, mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Yang kedua, guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan. Pembelajaran dengan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk mendengarkan. Dengan mendengarkan cerita anak dimungkinkan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Strategi pembelajaran melalui bercerita terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Yang kedua, menetapkan bentuk cerita yang dipilih, misalnya dengan bercerita, membaca langsung dari buku cerita, menggunakan gambar-gambar, menggunakan papan pamflet, dan seterusnya. Yang ketiga, menetapkan bahan dan alat
yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk cerita yang dipilih. Yang keempat, menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita yang terdiri dari menyampaikan tujuan, tema cerita, mengatur tempat duduk, melaksanakan kegiatan pembukaan, mengembangkan cerita, dan menetapkan teknik bertutur, mengajukan pertanyaan kegiatannya dengan isi cerita. Yang kelima, menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Strategi pembelajaran melalui bernyanyi adalah strategi yang keempat. Nah, menurut Honig dan Masitoh menyatakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktik pendidikan anak dan mengembangkan pribadinya secara luas. Karena yang pertama, bernyanyi bersifat menyenangkan. Yang kedua, bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. Yang ketiga, merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Yang keempat, bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak. Yang keenam, bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. Yang ketujuh, bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor. Bernyanyi dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir dan motorik anak, dan bernyanyi dapat meningkatkan keeratan dalam sebuah kelompok. Strategi pembelajaran dengan bernyanyi terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan berupa pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Yang ketiga adalah tahap penilaian. Nah, strategi yang terakhir yaitu strategi pembelajaran terpadu. Anak adalah makhluk seutuhnya yang memiliki berbagai aspek kemampuan yang semuanya perlu dikembangkan. Berbagai kemampuan yang dimiliki oleh anak dapat berkembang jika ada stimulusi untuk hal tersebut. Dengan pembelajaran terpadu, pembelajaran yang mengintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan. Berbagai kemampuan anak yang ada pada anak diharapkan dapat berkembang secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.